Kata Kak Igun jangan di jalan, tapi kamu ngeyel, bandel. Dibilangin ya. Biar orang kaya 1 triliun juga punya, aku nggak bakalan bisa diatur. Kita ini padahal tujuannya itu nge-host. Jadi kita kalau di dunia per TikTok kan kayak gitu ya modelnya ya, itu jangan pernah melihat ngaca diri kita artis. Tidak, semua bisa melakukan itu semua. Sebenarnya aku nggak ngerti deh semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku tuh emang nggak suka sama dia. Aku tuh emang nggak suka sama suaminya yang baru. Baru-baru ini, nama Pinkan Mambo kembali jadi bahan perbincangan hangat, bukan karena karya baru, tapi justru karena pernyataannya yang cukup kontroversial dan bikin banyak orang mengernyitkan dahi. Dulu dikenal sebagai bintang kelas atas yang kerap tampil di panggung besar, kini jalan hidupnya terlihat berbelok cukup jauh. Pinkan memilih menjalani aktivitas sebagai streamer online, bahkan tak jarang ia melakukannya langsung dari jalanan. Perubahan drastis ini pun langsung mengundang berbagai reaksi, dari yang penasaran hingga yang merasa prihatin. Rasa khawatir itu bukan cuma datang dari publik, tapi juga dari orang-orang terdekatnya, termasuk sang putri sulung Michelle Ashley. Tak hanya itu, sahabat sekaligus rekan sesama artis seperti Ivan Gunawan juga sempat menunjukkan niat baik untuk membantu. Namun, alih-alih menerima tawaran dari sang desainer, Pinkan Mambo justru memberikan jawaban yang terbilang nyeleneh. Dengan santai, ia menyatakan tidak ada yang bisa mengatur dirinya. Kata Kak Igun jangan di jalan, tapi kamu ngeyel, bandel. Dibilangin ya. Biar orang kaya 1 triliun juga punya, aku nggak bakalan bisa diatur. Harganya nggak cocok, jadi nggak diambil. Lantas, apa maksud dan tujuan Pinkan memilih untuk tetap menjalankan profesinya sebagai streamer jalanan? Kita ini padahal tujuannya itu nge-host. Jadi kita kalau di dunia per TikTok kan kayak gitu ya modelnya ya, itu jangan pernah melihat ngaca diri kita artis. Tidak, semua bisa melakukan itu semua. Jadi artis itu nggak masuk kategori dunia di per TikTokan, beda. Jadi ketika kita masuk dunia per TikTokan, maka kita jadinya host, challenge. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan karena anak aku siapa lagi yang mengurus selain papahnya dan aku. Ya papanya kasih uang, aku juga harus kasih uang. Papanya mungkin kasih uang, tapi aku nggak mau anakku hanya sekolah yang biasa. Maksudnya anakku juga sekolah biasa sih. Anakku juga homeschooling kok, sekolahnya murah cuma 2 juta. Ya, I mean like bukan masalah uangnya, tapi kalau misalnya aku find out ada international school yang bagus, kenapa enggak aku sekolahin di tempat yang terbaik gitu. Tapi nggak jamin sih sekolah mahal atau murah itu menjadi baik atau enggak gitu. Tapi kalau bisa anakku sekolahnya nggak becek, ya kenapa harus pilih yang becek gitu. Di balik hiruk-pikuk kontroversi Pinkan Mambo, ada satu sosok yang ikut terseret ke tengah pusaran drama, yakni sang suami, Arya Han. Nama Arya pun tak luput dari sorotan. Ia dituding nebeng tenar dan memanfaatkan popularitas Pinkan untuk ikut jadi perhatian publik. Bahkan statusnya sebagai suami pun mulai dipertanyakan banyak pihak. Tak sedikit yang menyinggung soal peran dan tanggung jawabnya, termasuk isu nafkah yang ikut jadi bahan perbincangan. Situasi makin memanas ketika konflik tak lagi sekedar jadi omongan luar, tapi mulai merembet ke dalam keluarga. Hubungan Arya dengan putri sulung Pinkan, Michelle Ashley, dikabarkan memanas. Lewat unggahannya, Michelle secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap sosok Arya. Sebenarnya aku nggak ngerti deh semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar kayak sekarang Mami nggak main di jalan.
sebelum kalian bisa bahas apa-apa atau kayak ngomong apa-apa, aku tuh emang gak suka sama dia. Aku tuh emang gak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku gak diundang. Jadi kalian bisa nilai lah ya. Nggak salah siapa-siapa, karena justru ini adalah pekerjaan yang susah. Jadi sebenarnya ini aku sebenarnya udah bukan bosen sih, lebih ya bukan passion aku udah bukan jadi artis di Indonesia, karena aku pengennya tur seluruh dunia gitu. Jadi sebelum aku mati aku pengen tur seluruh dunia, aku pengen tur dengan di seluruh dunia di negara-negara gitu. Ngasih nafkah ya, dia ngasih nafkah, kasih aku uang lebih dari cukup, maksudnya bagus ngasih uangnya. Terus juga uangnya dia boleh kok aku pakai gitu. Justru uang dia aku terapin ke suami aku. Kalau punya uang tuh punya istri gitu. Jadi kalau kamu gajian itu punya aku. Jadi maksudnya kasih dulu ke aku, baru nanti aku yang transfer. Kayak misalnya kamu mau transfer bayar mobil kah, atau kamu mau beli beras kayak aku yang ngatur sebagai ibu. Ya sebenarnya sedih karena kerjaan buat anak. Tapi ya saya mengerti dan saya hargai. Kalau anak aku kan lama di Amerika juga. Terus anak-anak kan memang maksudnya nggak bilang orang tua pintar, maksudnya kita hargain aja. Anak-anak itu ya punya pikirannya sendiri yang kita harus hargai. Jadi ya aku lagi mikir gitu, apa aku mau berhenti ngamen di jalan. Kita lagi ngobrol pelan-pelan sih sama anak, tapi kayak masih kayak nggak mudah untuk ngomong sama anak udah gede tuh, nggak mudah. Tapi ya kita bisa, anak pintar, anak baik, pasti niatnya juga baik. Tetap sih kayaknya, tetap ngamen. Iya. Nanti suatu hari juga anak bisa mengerti kita gitu. Tapi tetap dikalem-kalemin juga. Makanya kan kemarin aku sempat ngamen di rumah juga kan mikirin Michelle juga gitu. Di balik semua keputusan yang diambil Pinkan Mambo, perlahan mulai terkuak alasan yang tak banyak diketahui publik. Ternyata, pilihan hidup yang sekarang ia jalani bukan tanpa pertimbangan. Dari aktivitas live streaming yang ia lakukan, Pinkan disebut justru mendapatkan penghasilan yang cukup menggiurkan. Sebelum aktif sebagai streamer, Pinkan juga sempat menjalani berbagai pekerjaan serabutan. Mulai dari berjualan donat hingga usaha kecil lainnya, semua dilakukan demi satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidup dan menanggung anak-anaknya. Lantas, benarkah kini penghasilan Pinkan sehari bisa menyamai penghasilannya dia saat masih berada di panggung besar? Ya kadang-kadang 15 juta, kadang 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 26, kadang 50. Bisa juga host-host lain juga sehari 1 miliar kok. Banyak. Itu sehari paling tinggi berapa? Banyak, tiap hari mereka satu hari itu 300 juta. Nah, kalau Pinkan paling besar Kalau ya? aku pernah sehari 50, 70 aku pernah. Jarang yang kayak gitu. Maksudnya kayak warung lah gitu. Kita kadang-kadang 20, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang sejuta, kadang-kadang 500.000, ya bisa juga, namanya warung. Tapi nggak juga sih kalau kayak aku nyanyi, kalau nyanyinya kalau itu 4 juta apa pasti bisa. Beda banget, iya beda banget. Karena kan TikTok itu kan makin agak lain, makin dihargai gitu, beda. Kalau kita nyanyi di rumah, ya biasa aja. Kalau TikTok kan emang kayak ada kan pertandingan. Kalau aku kan juga host barbar juga. Jadi kalau kita kalah dituangin deterjen. Jadi kalau kita kalah dituangin basem, dikubur di tanah. Itu tinggal kepalanya doang. Jadi emang challenge-nya itu challenge sih sebenarnya. Anak aku kan memang udah terbentuk dari aku susah dulu, dari zaman aku jual pisang goreng, sop keliling gitu. Tukang laundry. Jadi anak aku emang udah melihat mamanya susah dari dulu, jadi udah biasa. Mamanya susah dari dulu, tapi ya nggak ada yang malu sih. Biarpun aku ngasih uang belanja dia sehari 1 juta, sehari 2 juta, tetap aja kalau dia mau ngamen ya ngamen gitu. Karena aku merasa aku punya prestasi untuk ngamen di jalan. Kita butuh mental, belum tentu loh Blackpink dan Beyonce punya mental seperti itu gitu.
Di balik semua langkah berani yang diambil Pinkan Mambo, tersimpan cerita yang jauh lebih dalam. Keputusan untuk berani malu dan tetap tampil apa adanya rupanya tak lepas dari beban hidup yang kini ia pikul seorang diri. Sebagai tulang punggung bagi ketujuh anaknya, Pinkan berada di posisi yang tak mudah. Tanggung jawab besar itu menuntutnya untuk terus bergerak, apapun caranya terlepas dari penilaian orang lain. Situasi makin berat ketika salah satu anaknya diketahui baru saja menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Dari situlah, beban finansial mulai terasa semakin menumpuk. Biaya pengobatan yang tidak sedikit ditambah dengan cicilan lain yang masih berjalan seperti kredit kendaraan membuat tekanan yang dihadapi Pinkan kian nyata. Iya, waktu pertama-pertama itu kan bisa miliaran kan, turun 700 jadi turun lagi. Jadi turun 500 juta yang harus dibayar. Tiap hari transfer 600 ya semampunya lah. Tapi Singapura baik sih, maksudnya kasih waktu gitu. Makanya aku harus ngejar 40 juta supaya lu bisa berobat lagi. Aku belum bayar nih gitu. Baru bayar 3 juta dikit soalnya kan yang lain kan utang pegawai juga banyak gitu. Jadi kebutuhan aku juga mobil pada belum kebayar 3 bulan mobil aku kan ada 2 gitu. Jadi wih banyak mas, stres kalau ngikutinnya. Iya. Semuanya Singapura terus cicilan mobil, gaji pegawai, susu anak, pampers itu kan juga mahal harian, sabun. Tapi kalau aku berhenti di jalan, adik-adiknya kan yang kecil-kecil tuh kan butuh biaya. Ini kan mau masuk ke German School internasional kan bayarnya lumayan tuh. Ya satu anak bisa berapa ya, 20 juta satu anak, anaknya ada 3, jadi 60 juta. Belum lagi biaya homeschoolingnya, ambil ijazah, ambil apa sih ya Lala kan ada homeschooling juga itu kan. Terus international school yang sebelumnya itu kan aku masih ngutang sama siapa Sinergia gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.